Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Husnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Sekali lagi kita mengingatkan bahwa situasi COVID ini kian memburuk. Kita juga baru saja mendengar misalnya salah satu sahabat dari kita semua, ekonom dari Indef, Sri Hartati yang baru saja dinyatakan wafat tadi malam ya, Bung Rocky. Kita ikut berduka cita dan juga menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, saya berduka itu teman baik saya dan kelihatannya memang ini sungguh serius. Satu waktu kita mungkin tidak kaget lagi kalau ada tetangga atau saudara segala macam tuh. Jadi keadaan yang disebut darurat ini betul-betul harus ditangani juga dengan ekstra darurat gitu. Bukan sekedar presiden terkejut atau gemetar atau saling mengadu strategi di antara menteri-menteri. Jadi tetap belum terlihat ada satu pola untuk menangani ini. Saya masih lihat ada semacam persaingan antara Pak Luhut dan Pak Erlangga karena kita tahu itu dari yang disebut bocoran. Tapi itu menandakan bahwa nggak ada satu orkestrasi yang dipimpin oleh satu dirigen itu. Apalagi kan sebetulnya di dalam pikiran awam, kenapa bukan Menteri Kesehatan yang memimpin pertarungan ini? Kan Menteri Kesehatan kita orang yang pintar, percaya pada ilmu pengetahuan dan tidak mungkin diintervensi oleh partai politik karena dia bukan politisi itu. Sementara Pak Luhut dan Pak Erlangga itu politisi. Jadi kita mau lihat bagaimana satu keadaan darurat dikendalikan oleh dua tokoh. Akhirnya mesti dibagi, Pak Luhut yang bagian Jawa Bali, Pak Erlangga yang di luar. Ngapain? Kan cukup satu orang kan megang itu kan. Supaya ada keresmian. Sekarang orang lihat kok ada dua panglima itu. Sementara panglima tertingginya justru gemetar melihat persoalan tuh. Jadi saya tetap menganggap bahwa manajemennya memang akibat dari transaksi politik. Bukan karena keseriusan untuk menangani kasus ini nih. Kalau mau serius, kasih Menteri Kesehatan yang sudah teruji dia handal, dia nggak mudah diarahkan secara politik dan dia berbasis pada pengetahuan. Dia punya jaringan dunia untuk mengetahui keadaan terakhir dari COVID di Indonesia. Saya kira itu poinnya tuh. Ini dari segi organisasinya tuh. Ya, dan ini akhirnya pemerintah melalui Presiden Jokowi mengumumkan bahwa mulai besok ya, tanggal 3 Juli ini PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Saya nggak mau menyebut kepanjangan karena saya juga sering terlalu nanti istilahnya ganti-ganti, jadi sayang kepala saya untuk memikirkan kepanjangan itu. Yang saya ingat cuma lockdown saja, Bung Rocky. Dan dari pengumuman Presiden tadi itu kita sendiri jadi sebenarnya semakin tahu sebenarnya bagaimana sih pemerintah dalam menghadapi COVID ini. Tetap saja persoalan anggaran jadi pertimbangan karena istilah PPKM darurat ini kan sebenarnya sebuah istilah yang untuk menghindari kata lockdown gitu. Walaupun ada prakteknya sebenarnya inginnya lockdown. Iya, ini akhirnya semua ini berujung pada pemerintah yang pelit. Padahal sebetulnya dalam hitungan para ekonom tuh duitnya ada itu. Apalagi kalau dihitung kan kita minta utang dari Cina, dari luar negeri atas nama COVID. Kita minta utang dulu, utang penanganan COVID berapa itu, 600 triliun. Dan ternyata kan sampai sekarang dana itu idle, tidak tersalurkan tuh. Ada yang baru pakai 9%, ada yang baru pakai 12%. Jadi itu membuktikan bahwa pemerintah nggak bisa dorong dana itu untuk menghasilkan perputaran ekonomi. Jadi berarti dana itu ya kenapa nggak dipakai aja sekarang buat nangani yang disebut home visiting, bawain kebutuhan penduduk dari rumah ke rumah. Jadi sekali lagi keadaan semacam ini memperlihatkan bahwa ada statistik yang dipermainkan. Karena itu orang menduga memang udah nggak ada uangnya tuh. Karena orang bertanya kemana separuh dari yang disebut sisa sisa utang yang apa istilah itu tuh, sial apa sisa anggaran lebih, silpa bukannya sial, sisa anggaran lebih yang memang juga istilahnya kan agak rancu tuh.
berutang untuk hal yang tidak diperlukan, maka ada sisa lalu dipamerkan kita masih ada uang. Padahal itu utang yang nggak dipakai tuh. Nah, soal-soal beginian yang harusnya juga secara gampang publik tahu ini ada permainan, dari istilahnya udah bermain-main tuh kan. Ya. Nah, ini sebagai Panglima, Pak Luhut kan sudah ditunjuk secara resmi untuk Jawa Bali karena PPKM daruratnya ini untuk Jawa Bali. Jadi artinya Panglima yang diturunkan pertama adalah Pak Luhut, sementara Erlangga belum. Pak, saya membaca statementnya Pak Luhut ini yang cukup menarik. Ini Pak Luhut seperti biasa menantang para ekonom, karena menurut Pak Luhut bahwa sebenarnya sekarang sudah terjadi pemulihan ekonomi. Jadi dia menantang jangan sampai para pengamat cari popularitas menyatakan bahwa ekonomi kita sedang menurun. Padahal kalau kita baca Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengingatkan pada masyarakat untuk ayolah kita bersakit-sakit selama 3 minggu, karena kalau COVID tidak bisa segera tuntaskan, ya ekonominya akan mengalami kontraksi terus, akan menurun. Ini kita jadi bingung sebenarnya dalam situasi seperti ini, seperti apa. Apalagi sebelumnya kan kita dengar Bu Sri Mulyani sudah menyalahkan COVID menjadi penyebab sehingga target pertumbuhan 8% tidak tercapai. Itu artinya Pak Luhut itu yang dimaksud dengan jangan asal nyebut itu Sri Mulyani yang dia maksud. Kan ekonomi yang paling pintar kan Sri Mulyani. Kalau pengamat di luar mah kenapa dipeduliin? Kan Pak Luhut bisa bilang, saya nggak peduli dengan pengamat di luar. Aku cuma peduli pada apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani sendiri bilang bahwa minus. Jadi bagaimana Pak Luhut mau mempertanggungjawabkan? Jadi orang sebut Pak Luhut ini lip service juga, atau Sri Mulyani yang lip service. Jadi itu artinya koordinasi nggak ada lagi. Nah, Presiden Jokowi bahkan belum apa-apa udah bilang pasti setelah Pak Luhut memimpin kita akan pulih 2021. Jadi ini yang namanya juga lip service lagi kan Pak Jokowi. Padahal sebetulnya kalangan usaha menganggap bahwa lockdown itu akan membuat resesi makin panjang tuh. Jadi yang mana yang mesti kita pegang itu? Bahwa kita tahu bahwa mesti ada semacam ketegasan. Jadi kalau orang tanya percaya mana? Percaya Pak Luhut, percaya Pak Jokowi, percaya Ibu Sri Mulyani, Pak Tito, atau percaya asosiasi pengusaha yang menganggap lockdown ini atau PP darurat ini justru akan memperparah resesi itu. Jadi nggak ada pegangan. Ini akibatnya kalau satu lagu itu orkestrasinya dipimpin oleh 7 dirigen, dan 7 dirigen itu nggak bisa baca not balok. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, pastinya kan dalam situasi seperti ini yang saya bayangkan bahasa yang dipakai itu adalah solidarity maker gitu, bukan mestinya ya, jangan kok kesannya justru mengancam-ngancam orang lain. Di situasi ini kan bolak-balik kita ingatkan bahwa nggak bisa kalau pemerintah menghadapi sendirian. Situasinya sudah sangat complicated saat ini. Betul, dan dalam satu hari ini saya dapat sebanyak undangan untuk aktif di dalam komunitas. Jadi kita lakukan crowdfunding, dana sekecil-kecilnya, siapa yang masih punya tabung oksigen, coba disumbangkan itu. Banyak LSM, beberapa LSM sekarang lakukan itu tuh, untuk menghasilkan solidaritas tuh. Itu yang kita sedang lakukan sebetulnya. Tiba-tiba dapat informasi dari Pak Luhut bahwa nggak usah tentang-tentangan gitu, saya bisa ngapain itu. Jadi itu juga membuat rakyat merasa kita tidak diajak untuk bersolidaritas. Padahal dalam keadaan darurat, pertahanan terakhir adalah dapur publik yang kadang-kali nggak memerlukan dana negara tuh, tapi karena rasa kita untuk menolong secepat-cepatnya kawan, sahabat, dan sesama warga negara yang tersiksa oleh harapan. Karena setiap kali ada keluarga yang terkapar, nelpon rumah sakit penuh semua tuh. Ini keadaannya tuh. Lalu rumah sakit juga bisa bilang kami nggak bisa tambah tenaga atau lakukan pendidikan baru karena pemerintah belum bayar dana yang masih terutang yang 20 triliun itu tuh. Sementara pemerintah bilang kami punya uang, tapi uangnya kemana itu? Apa uang hasil minta utang yang berlebih itu? Mungkin ditaruh di bank-bank untuk deposito aja tuh, dan bukan untuk persiapan lockdown atau bansos segala macam. Jadi betul tadi, mestinya temanya ada solidaritas, bukan tantang menantang antara pemerintah dan pengamat. Pengamat itu datang dengan satu kepastian
untuk memberi wake up call pada pemerintah. Karena itu data pengamat itu harusnya dibaca sebagai teguran pada pemerintah. Bukan untuk menantang data pemerintah. Data pemerintah nggak ada yang percaya justru kan. Kalau data pemerintah kita percaya itu BPK itu nggak keluarin laporan yang mendebarkan itu tuh. Justru BPK yang menegur secara lebih keras bahwa ekonomi sulit bertumbuh dan akan kesulitan membayar utang. Itu artinya ekonomi nggak akan bertumbuh. Jadi panggil aja ketua BPK, karena ketua BPK yang memimpin sekarang oposisi di bidang memberi peringatan pada pemerintah tuh. Itu resmi. Oke, Bung Rocky, bagaimana kalau kita sementara lupakan dulu lah pemerintah? Karena situasinya kan bagaimanapun kita yang kita hadapi, masyarakat situasi pasti akan memberat. Saya sepakat tadi dengan usulan Anda tadi. Sekarang mestinya kita mulai berpikir sudahlah antar komunitas kita sendiri. Syukur kalau bisa komunitas lebih besar. Jadi kita mulai melihat bahwa apa sebenarnya yang bisa kurang dan apa yang bisa kita bantu. Itu yang saya kira daripada kita sibuk tantang adu data dan sebagainya, realitasnya yang kita lihat di lapangan orang sudah mulai berjatuhan. Tadi kita sebut juga sahabat kita dan beberapa orang sudah meninggal dunia, masuk rumah sakit. Dan saya kira juga secara ekonomi pasti terutama level bawah ini akan semakin berat dengan PPKM darurat ini. Ya, kita lupakan sementara pemerintah supaya kita bisa fokus pada aktivitas publik. Atau jangan lupakan sementara, lupakan selamanya aja kan. Bahwa memang nggak ada pemerintah itu kan. Itu sebetulnya lebih fair gitu. Dan saya mengusulkan agar supaya ada semacam kampanye baru untuk membackup penanganan pandemi ini. Tapi nggak usah kita sebut sebagai solidaritas dengan segala macam, karena banyak istilah juga yang nanti dianggap ya ini dalam rangka pencitraan baru. Tidak, kita lakukan aja perlahan-lahan. Nggak perlu publikasi sebetulnya. Tapi siapapun yang melihat bahwa di sekitarnya ada sesuatu yang bisa disumbangkan, entah itu ranjang bekas atau apa aja itu, karena nanti akan terbentuk satu komunitas yang mengolah itu secara mandiri, bukan ke rumah sakit, tapi mungkin ke balai desa. Nanti ada balai desa yang diubah jadi tempat sementara penampungan. Tapi lebih dari itu, kita mesti lakukan pendampingan pada masyarakat, karena masyarakat makin lama nggak percaya bahwa COVID ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Jadi satu upaya ya dekati secara perlahan-lahan, beritahu bahwa pakai masker aja. Kalau belum punya penyakit, mending pakai masker tuh. Dan sekedar menekankan pentingnya masker itu pemerintah nggak sanggup. Saya tahu itu karena setiap kali saya jalan ke pinggir-pinggir desa itu, orang tidak menganggap bahwa masker itu ada gunanya. Ada yang pakai masker udah 4 hari nggak diganti-ganti itu. Karena memang kebetulan mungkin kasusnya belum ada, atau mungkin belum sampai di situ testingnya tuh. Jadi sekali lagi ini dua hal, bagian yang bersifat infrastruktur, mempersiapkan kebutuhan yang sangat darurat di semua lokasi yang memungkinkan kita beri bantuan infrastruktur. Tapi juga yang lebih penting adalah penyadaran terhadap rakyat. Karena eksponen kasus-kasus semacam ini masih akan bertumbuh lebih gawat lagi, dan tiba-tiba rakyat bingung tuh. Masih banyak di desa-desa di sekitar Jakarta aja itu 40 km dari sini, daerah Jawa Barat, Sentul segala macam itu tetap terjadi kerumunan, dan itu nggak sampai di situ informasi tentang COVID, bayangkan. Ya. Nah, saya kira kan sebenarnya kalau pemerintah lebih cermat melihat sebenarnya situasi ini momentum yang bagus untuk mengakhiri pembelahan, karena biasanya kan dalam situasi yang susah itu solidaritas mulai terbentuk, dan saya mulai menangkap itu gitu dalam beberapa kasus, misalnya dalam persoalan BEM UI dan sebagainya, orang sudah tidak lagi terbelah itu antara pendukung pemerintah dan oposisi, karena mereka bisa melihat persoalannya secara jernih. Nah, kita juga berharap dalam kasus COVID ini orang juga sudah melihat lagi bahwa ini persoalan bersama, karena kelihatannya kalau saya mesti kita sadarkan bahwa COVID nggak kenal kadrun dan kampret, nggak kenal kadrun pendukung pemerintah dan nggak kenal oposisi, Bung Rocky. Betul, itu dari sisi masyarakat tuh. Tapi dari sisi penguasa, dia tahu mana kadrun mana kampret, dan itu masih berlaku tuh. Karena itu sebetulnya ini buzzer ini kan masih beroperasi kan. Terus-menerus menghina, terus-menerus menganggap bahwa orang yang meninggal itu karena itu lu mati itu karena lu kadrun atau sebaliknya gitu kan. Jadi pembelahan itu terjadi karena pemerintah nggak bisa tenangkan
keadaan ini kan. Jadi mestinya presiden bilang supaya sopan santun itu jangan pada mahasiswa, pada buzzer di sekitar dia tuh. Kan itu yang nggak sopan sebetulnya kan. Nah sekarang misalnya, begitu banyak ulama, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin membantu sebetulnya, tapi dimusuhi. Coba bayangkan misalnya suara Habib Rizik itu satu kali Habib Rizik bicara atau bikin semacam crowdfunding atau lakukan aktivitas solidaritas, itu ratusan ribu dan jutaan orang akan terlibat. AA Gim juga begitu segala macam. Atau siapa pendeta dari Nasrani yang terus-menerus memberi kritik kepada pemerintah tuh. Kenapa nggak ada semacam upaya dari sebetulnya Pak Luhut undang mereka itu bahwa oke, kita lakukan satu jangan pakai istilah ruatan ya, satu aktivitas baru dengan cara melupakan perbedaan politik segala macam, dan kita hanya diutus untuk menangani COVID. Tapi itu mesti datang dengan kerelaan, bukan dengan bahasa yang nantang-nantangin. Begitu banyak ekonom yang berupaya untuk kasih data alternatif terhadap lokasi-lokasi yang mereka ketahui sebagai potensi untuk diberi bantuan tuh. Tapi jangan istana nantangin, kan ini soalnya bukan pada rakyat ingin solider. Tapi pemerintah tidak ingin rakyat yang solidar itu ikut campur dalam kebijakan yang seolah-olah hanya bisa ditangani oleh pemerintah tuh. Itu intinya tuh. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah gencatan senjata ya, karena realitasnya memang sebenarnya tidak terjadi pertempuran. Ya. Mari tetapi jelas bahwa COVID di depan mata kita dan ini adalah problem kita bersama. Itu yang saya kira penting mesti kita sepakati dulu. Betul. Jadi harusnya ini mulai hari ini diresmikannya darurat itu. Tata bahasa darurat itu harus masuk ke semua kalangan, pada oposisi pada penjilat pemerintah segala macam. Jadi itu yang mesti diaktifkan. Satu tagline baru, bahwa darurat artinya bangsa harus bersatu. Itu kan itu. Nah, itu artinya konsekuensinya panjang tuh. Segala macam rencana buruk dari buzzer ini juga mesti harus dihentikan dengan cara darurat, bukan dipelihara diam-diam. Aktifkan aja yang disebut CS, Civil Society Watch itu untuk me-watch para buzzer, jangan me-watch LSM lain atau me-watch BEM. Ya. Oke, saya kira selalu kita mesti mengingatkan dalam situasi yang darurat ini, karena realitasnya bukan karena pemerintah menyatakan PPKM darurat, tapi realitasnya memang sekarang darurat, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan, itu yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi semangat solidaritas mesti kita gaungkan dari sekarang, dan lupakan untuk sementara tadi kalau pemerintah menantang para ekonom, sementara kita nggak perlulah melayani tantangan itu, kita fokus membantu masyarakat. Iya, saya barusan dapat semacam berita bahwa saudara Sandiawan Sumardi, yang aktivis kemanusiaan, Romo Sandiawan Sumardi itu di forum kota itu yang mengurus banyak hal tentang kemanusiaan, lagi merencanakan hal yang sama, solidaritas. Jadi itu contoh di mana inisiatif seorang relawan kemanusiaan mengambil risiko dalam keadaan pandemi untuk memulai membangun komunitas-komunitas di luar negara, dan ini satu contoh bagus tuh. Jadi kita mulailah dari situ tuh. Saya kira semangat bangsa ini untuk pulih itu masih ada dan sangat kuat berdasar pada dasar-dasar Pancasila justru. Jadi kalau dibilang kami Pancasila, nggak perlu diucapkan, lakukan aja sesuatu. Dan jangan tantang-tantangin seolah-olah yang tidak Pancasilais adalah para pengkritik rejim. Ya. Nah, ini penting untuk menunjukkan orang yang kami Pancasila dan selalu bicara NKRI harga mati. Kita akan menyatakan bahwa kita ingin NKRI harga yang hidup, dan kita ingin semua orang tetap hidup dan menjadi penyintas dari COVID. Oke, Bung Rocky. Nah, ini tagline yang bagus dari Harus Beno Arif. NKRI adalah harga hidup. Karena itu, lakukan sesuatu untuk memelihara kehidupan. Yes, thank you, Bung Rocky. Oke.